pagi teacher. Pagi, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik? Dipuji Tuhan. Nah, kita mau mulai Zoom Bahasa Indonesia kita kali ini. Sebelumnya teacher mau tanya sama kalian. Sebentar, teacher akan share screen dulu. Apakah terlihat share screen-nya teacher? Yang terlihat anggukkan kepala dong, kalau sudah terlihat. Sip. Nah, pertanyaannya begini teman-teman. Jika teacher berkata, setiap harinya loh ya, kita pasti ada waktu untuk membaca dan menulis. Kalian setuju atau tidak? Kalau setuju boleh. Tunggu dulu. Kalau setuju boleh kasih reaction hati dong. Kalau nggak setuju boleh kasih reaction raise hand-nya. Yuk, teacher mau tahu. Kalian setuju atau enggak? Kalau teacher bilang setiap hari kita ini pasti membaca dan menulis loh. Wah, ada kasih hati. Banyak yang kasih hati ya. William apa? Enet apa? Setuju atau enggak? Sip, setuju ya. Nah, oke. Setuju, reaksi ketawa. Cu, ayo. Mana Cu? Bentar ya, teacher sambil meng-admit temanmu yang baru masuk. Oke, lanjut. Nah, ternyata banyak yang setuju kalau teacher bilang setiap hari kita pasti membaca dan menulis. Gitu. Nah, lanjut. Kapanpun, dimanapun, pasti ada kegiatan membaca dan menulis. Kalau pelajaran, pasti ya, karena setiap Senin sampai Jumat kalian nge-Zoom. Atau kalian Senin sampai Jumat kalian mengerjakan assignment di Google Classroom, tugas-tugas di Google Classroom, itu pasti ada kegiatan membaca dan menulis. Tapi sadar nggak ketika kalian WA, nonton YouTube, main IG, main Facebook, main Telegram, begitu ya, kalian juga melakukan membaca dan juga menulis. Setuju? Kalau teacher bilang gitu? Setuju. Setuju. Nah, ternyata kehidupan kita sehari-hari itu nggak lepas dari membaca dan juga menulis. Tetapi, nah ini termasuk dua judul yang sudah teacher pernah berikan sebelumnya. Masih ingat kalian tentang cerita sepasang peri kembar? Tahu siapa nama perinya? Ingat nggak siapa nama perinya? Sila dan Lisa. Betul, Sila dan Lisa. Betul. Nah, dan juga ada yang kedua nih, teks yang teacher pernah bagikan di Google Classroom tentang bagaimana sih vaksin membunuh virus. Ya, kalau kita selama ini cuman ayo ke sekolah divaksin disuntik begitu ya, cuman merasakan sakitnya, cuman takut karena suntiknya, tapi kita nggak pernah membayangkan bagaimana cara kerjanya obat di dalam vaksin itu bisa membunuh virus di dalam tubuh kita. Begitu. Nah, kalian sudah membacanya. Nah, apakah kalian menemukan perbedaan di antara kedua teks ini? Ya. Nemu nggak? Atau gini deh, teacher Chris ganti pertanyaannya. Menurut kalian, teks ini sama atau beda? Beda. Selain judulnya loh ya, teacher nggak mau nanti bedanya apa judulnya. Itu jawaban kelas berapa dia? Yuk kita cari tahu apa sih perbedaan kedua teks tersebut ya. Teacher mau tulis jawaban kalian di sini. Yang mau jawab angkat tangan dulu, raise hand dulu ya. Bentar, teacher skip dulu. Yang pertama Vincent, boleh perbedaannya apa Vincent? Penulisnya itu loh teacher. Oh, penulisnya berbeda. Oke, terus siapa lagi? Matthew. Isi ceritanya berbeda. Maksudnya seperti apa isinya? Maksudnya kayak yang tentang vaksin itu kan menceritakan tentang bagaimana vaksinnya berfungsi gitu, bagaimana membunuh virus. Kalau yang si peri kembar itu beda ceritanya, itu kan ceritain tentang peri-perinya yang kembar itu, ada dua itu. Oke, teacher catat dulu ya, isi teks berbeda. Terus apalagi? Kenneth. Satunya fiksi yang mana? Yang peri. Wah, Kenneth sudah tahu nih tentang teks fiksi.
sorry, begini ya, teacher tulis ya. Teks berjudul, peri kembar merupakan teks fiksi gitu ya. Terus ada lagi yang belum. Tadi Bella mau jawab ya, Bella jadi jawab Kak. Iya teacher. Boleh. Itu satunya fiksi sama satunya non fiksi. Ya sudah terwakili inilah. Ayo yang lain cari perbedaan yang lain. Yuk. Jujur? Tokohnya berbeda. Tokohnya berbeda. Bentar. Sorry nggak Nih, tokohnya berbeda. Terus apa lagi? Kalian menemukan apa lagi? Selain Vincent dan Matthew dong. Tadi kan Vincent dan Matthew sudah. Yuk, yang lainnya yuk. Teacher kasih kesempatan yang lain. Siapa? Vincent masih ada lagi, teacher. Ken. Boleh Ken. Alur ceritanya teacher. Alur ceritanya berbeda menurut Ken ya. Oke, apalagi yang kalian temukan? Teacher Meti tahu. Ya, Matt. Pesan moralnya berbeda. Alur pesan moral berbeda. Ya iyalah, begini teman-teman. Oke, alur pesan moral itu sudah kita masukkan ke isi ya. Oke, kita jadikan satu aja di isi. Nah, ayo cari jawaban yang lain. Tadi Andrew sempat angkat tangan. Ya Andrew? Kalau itu tentang kalau vaksin itu ilmu pengetahuan teacher. Oh, kalau vaksin teks tentang vaksin berisi ilmu pengetahuan. Oke. Terus siapa lagi? Tadi kayaknya William yang angkat tangan. William jadi mau jawab? Berita yang terbaru. Berita yang Terbaru untuk terbaru. Oke, teks vaksin berisi ilmu pengetahuan dan terbaru begitu ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat teman-teman? Sudah? Oke, teacher lanjutkan. Tadi pertanyaannya untuk yang baru join ya. Kalian kan sudah membaca ini sepasang peri kembar, teks sepasang peri kembar dan juga bagaimana vaksin membunuh virus. Nah, lalu teacher bertanya, apa sih perbedaan keduanya? Nah, teman-teman kalian menjawab, ada yang bilang penulisnya beda, isi teksnya berbeda, teksnya berjudul peri kembar itu ternyata jenisnya fiksi, tokohnya berbeda, teks vaksin itu isinya berisi ilmu pengetahuan dan juga berita terbaru. Nah, apa yang kalian katakan ini betul teman-teman. Kalau penulis, isi dan tokohnya jelas berbeda, ya karena ini adalah merupakan dua judul yang berbeda. Yang menarik di sini adalah jawaban yang ini. Teks berjudul peri kembar merupakan teks fiksi. Apakah kalian tahu teks fiksi itu apa? Yang tahu angkat tangan dong. Kayaknya kelas 2 pernah ini atau kelas 3. Selain yang sudah pernah jawab tadi loh. Teacher mau tanya, pengen denger suaranya Valerie dong. Valerie, menurut kamu tahu nggak teks fiksi? Teks fiksi itu berarti ceritanya itu palsu teacher. Palsu atau bohongan begitu ya, tidak benar-benar terjadi. Nah, lalu kalau yang ini yang menarik jawaban di sini adalah teks vaksin berisi ilmu pengetahuan ya dan juga berita terbaru. Nah, kita lihat. Berdasarkan apa jenisnya? Teks itu dibagi dua teman-teman, ada teks fiksi dan juga teks informatif atau non-fiksi. Nah, kalau teks fiksi seperti yang dikatakan Valerie tadi, dia tidak berdasarkan kenyataan atau khayalan, imajinasi, tidak benar-benar terjadi, gitu ya. Bentar, teacher minta tolong Vincent, Rena, Matthew diturunkan raise hand-nya, di lower hand dulu. Oke, terima kasih. Teacher lanjutkan. Teacher, Iya. bisa ke page sebelumnya nggak? Soalnya jujur nulis. Oh, Jo tidak perlu ditulis. Teman-teman tidak perlu menuliskan ya. Nanti teacher lampirkan ini di Google Classroom. Oke? Perhatikan dulu aja supaya ngerti apa yang dimaksud oleh teacher Chris ya.
Teacher ulangi lagi ya, kalau teks fiksi, sebelumnya deh. Teks itu dibagi dua, yaitu teks fiksi dan juga teks informatif atau non-fiksi. Nah, yang teks fiksi itu adalah tidak berdasarkan kenyataan atau hanya hayalan, imajinasi, tidak benar-benar terjadi. Sedangkan kebalikannya, kalau teks informatif atau teks non-fiksi itu berdasarkan sesuatu yang terjadi, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, memang benar-benar terjadi. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya teks fiksi ada dongeng, ada cerpen, ada fable. Fable kayaknya pernah ya kelas 3 ya? Masih ingat kalian fable itu apa? Cerita tentang hewan yang bisa Hewannya yang bisa berbicara. Iya, yang bisa bicara. Yang berbicara seperti manusia. Betul, fable ini mengisahkan tentang hewan-hewan yang bisa berbicara seolah-olah seperti manusia, gitu ya. Cerpen ya, kadang kalau kalian membaca berita atau 5 sekawan yang biasanya kalian buat THR itu ya, atau buku-buku yang dibuat THR itu biasa cerpen-cerpen yang bisa jadi itu kejadian-kejadian yang tidak sesungguhnya, hasil dari imajinasi dari penulisnya begitu. Atau dongeng begitu ya, tentang misalnya kalian pernah melihat, kita pernah sama-sama lihat video tentang asal mula Banyuwangi, betul? Bel, ayo fokus Bel. Bella. Nah, oke. Nah, misalnya dongeng, kita pernah sama-sama melihat video tentang asal-usul Banyuwangi. Apakah itu benar-benar terjadi tentang seperti yang dikisahkan atau didongengkan? Nah, belum tentu begitu ya. Tapi kalau teks informatif, dia memang benar-benar ada buktinya kalau itu terjadi. Ya, contoh misalnya ensiklopedia. Misalnya ensiklopedia tentang apa yang pernah kalian tahu? Pernah kalian baca? Yuk sebutkan yuk. Vincent, apa Vin? Tentang tubuh manusia, Jar. Tentang tubuh manusia, betul. Berarti memang sudah ada penelitian tentang tubuh manusia. Oh, tubuh manusia itu ada rambutnya, ada matanya, ada tulangnya, ada kulitnya, ada syarafnya. Itu memang sudah pernah diteliti dan memang terbukti benar, begitu ya. Makanya dia disebut teks informatif, memberitahu kita tentang informasi tentang tadi tubuh manusia ya. Terus Daryl, apalagi ensiklopedia apalagi yang pernah kamu baca? Tentang alam nih, Jar. Alam, wah alam itu bisa macam-macam ya. Bisa apa aja kalau alam itu? Contohnya apa? Bisa tentang hutan misalnya ya. Kutub itu juga pernah sepertinya teacher lihat. Matthew. tentang luar angkasa, teacher. Luar angkasa, betul. Nah, kadang juga ada ensiklopedia tentang, bukan luar angkasa sih ya sebetulnya, tata surya lebih tepatnya ya. Nah, memang berdasarkan fakta-fakta tentang apa yang terjadi, tentang apa, berapa jaraknya, itu bukan apa, hanya cep-cip-cep gitu ya, hanya menebak-nebak gitu ya, suka-suka taruh angka, tapi memang benar-benar diteliti. Terakhir, yuk William. Kehidupan dalam laut. Kehidupan dalam laut, betul. Itu bukan hasil imajinasi penulisnya di dalam laut kira-kira ada apa, tetapi memang benar ada penyelam yang masuk, meneliti ada apa aja kehidupan di sana, ya. Kita lanjut. Contoh yang kedua ada koran. Nah, koran. Siapa di sini yang suka baca koran? Angkat tangan. Siapa di sini yang suka? Wah, Vincent, Biel, luar biasa. Sudah bacakah koran kalian hari ini? Belum, tapi dari itu teacher, dari Belum, Ti. Dari mana? dari teacher. Oke. Belum, teacher, belum dapat. Belum dapat. Wah, Biel malah baca korannya itu apa? Yang sudah tercetak gitu ya. Kalau koran ini sudah mengalami perkembangan ya teman-teman. Koran ini kalau dulu zamannya teacher Chris sama papa mamanya teacher Chris, koran itu selalu tercetak. Jadi kayak Biel itu nunggu apa korannya datang dulu baru bisa baca. Tapi kalau sekarang koran itu ternyata sudah ada yang versi online-nya. Kalau teman-teman baca
bisa Jawa Pos, ada Kompas, itu banyak berita-berita yang sudah di-post di sana atau diunggah di sana. Begitu. Tapi biasanya kalau baca di kayak website atau aplikasinya itu banyak iklannya, teacher. Ya iya, karena memang butuh biaya besar, cukup besar untuk mendukung terbitnya koran secara online begitu ya, sehingga membutuhkan dukungan dari pihak-pihak sponsor itu tadi. Nah, lalu selanjutnya ada biografi atau autobiografi. Ada yang pernah dengar tentang ini? Dengar aja. Pernah teacher, tapi aku lupa. Yobel pernah dengar? Enggak, aku cuma kemarin bilang tadi laptopku habis baterai. Oh iya, sekarang sudah enggak? Lagi dicas teacher sambilan. Ya sudah, oke, fokus lagi ya. Biar pernah dengar. Pernah teacher di TV? Di TV. Kalau artinya tahu nggak? Enggak. Oke. Lalu, siapa lagi yang pernah dengar? Atau ini baru pertama kalinya dengar? Teacher tanya, Leonel deh. Leonel pernah dengar? Nggak pernah. Oke. Landon pernah dengar nggak biografi sama autobiografi? Pernah dengar tapi lupa teacher. Pernah dengar tapi lupa. Kayaknya di TV tapi nggak ada. Oke, di TV. Terus siapa lagi yang pernah dengar? Teacher tanya siapa lagi ya? Theo pernah dengar nggak tentang biografi dan autobiografi? Kalau enggak nggak apa-apa. Oke, nah karena banyak yang nggak pernah dengar atau banyak yang lupa artinya dan nggak tahu artinya. Nah, kita mau belajar nih sekarang tentang biografi atau autobiografi. Bentar. Oke, next ya. Sorry. Nah, biografi atau autobiografi. Ini sepertinya teacher kurang nulisnya. Bentar ya, ini teacher kurang nulisnya auto. Biografi dan autobiografi itu memiliki persamaan dan perbedaan, teman-teman. Kalau persamaannya, dia sama-sama menuliskan tentang cerita kehidupan. Ya, bedanya kalau biografi itu menceritakan kehidupan orang lain, tapi kalau autobiografi dia menceritakan kehidupan diri sendiri. Contoh misalnya, ada yang pernah membaca tentang kisah hidupnya Pak Soekarno? Ada yang pernah baca? Pernah tapi udah lupa teacher, soalnya udah lama dulu. Udah lama ya, tentang Pak Soekarno ya. Pak Soekarno itu siapa sih, Met? Presiden pertama Indonesia. Di buku yang kira-kira kamu baca itu isinya tentang apa? Loh enggak, Meti pas itu lihat di video. Oh, di Dulu video. kelas 1 atau 2 dulu itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah berupa teksnya ya, teman-teman ya. Ya secara online memang sebetulnya ada, tetapi di sini yang teacher maksud adalah yang teacher tanyakan, apakah kalian pernah membaca tentang cerita kehidupan dari seseorang misalnya. Biasanya sih di sini kalau biografi banyak kan sih tokoh-tokoh pahlawan begitu ya, atau orang-orang yang sukses begitu ya. Tadi siapa? Vincent kayaknya angkat tangan. Ya, Vin, ada yang mau disampaikan? Nggak ada teacher tadi pernah angkat tangan teacher. Baiklah. Oke, teacher lanjut ya. Sedangkan autobiografi itu menceritakan diri sendiri. Contoh misalnya, Teacher Chris ini mau membuat biografinya Teacher Chris sendiri. Maka itu disebut autobiografi. Ya. Contoh lagi misalnya, Teacher Chris mau membuat biografinya siapa ya misalnya, Teacher Susan misalnya. Nah, biografi, maka kan Teacher Chris menuliskan cerita kehidupannya Teacher Susan misalnya. Nah, itu kan cerita tentang orang lain, maka dia disebut biografi. Sampai sini apakah jelas teman-teman?
Apakah mengerti perbedaannya? Oke, sip. Nah, kita lanjut ya. Nah, menurut kalian, mengapa sih biografi atau autobiografi itu perlu dibuat ya? Kenapa? Bentar. Bella. Biar kita tahu orang dari luar negeri lebih baik. Oh, oke. Misalnya kalau mau kenal orang luar negeri, bisa tahu begitu ya. Oke, jawaban yang lain, Dominic. Kita bisa belajar Belajar tentang apa, Dom? kayak presiden. Oh, berarti ada sesuatu yang dipelajari begitu ya? Oke, terakhir Matthew. Untuk pengetahuan luar dunia. Oh, pengetahuan luar dunia. Negeri. Oh, luar negeri maksudnya. Ingat ya, autobiografi dan biografi itu adalah cerita kehidupan. Berarti sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan seseorang. Entah itu orang lain atau dirinya sendiri. Oke. Nah, seperti yang dikatakan oleh Dominic tadi, biografi atau autobiografi itu dibuat dengan maksud supaya orang lain bisa meneladani tokoh yang dimaksud. Contoh misalnya tentang biografinya Pak Soekarno gitu ya. Ketika Teacher Kris membaca biografinya Pak Soekarno, maka ada hal yang baik yang bisa Teacher pelajari dari Pak Soekarno. Begitu. Tidak hanya kita membaca, oh gimana sih Pak Soekarno itu waktu hidup, beliau itu lahir di mana, papa mamanya siapa namanya, dia sebelum jadi presiden itu dia belajar apa saja sih, sekolahnya di mana, dan banyak sekali informasi yang lainnya. Tidak hanya sekedar tahu informasi itu, tetapi kita harus tahu, kita harus bisa meneladani hal baik dari tokoh tersebut. Ya. Nah, kalau diulas begitu ya, dibuka lagi, biografi dan autobiografi itu strukturnya ada 3 ini saja teman-teman. Isinya, kalau kalian ingat kita beberapa waktu yang lalu belajar tentang alur, ya, alur kan ada karakteristiknya ya, ada urutannya begitu. Nah, kalau biografi atau autobiografi ini juga ada strukturnya. Yang pertama itu ada orientasi, ya, berisi mungkin namanya, nama lengkapnya, alamatnya, pekerjaannya, hobinya, warna kesukaannya, makanan favoritnya, dan lain-lain. Informasi umum begitu ya. Tentang kehidupannya. Lalu yang kedua berisi peristiwa penting atau sesuatu yang penting di dalam kehidupannya. Contoh, pernah mengalami masa yang menyenangkankah? Atau pernah mengalami masa yang sangat menyedihkankah? Atau pernah mengalami masa yang sangat menyulitkan di dalam kehidupannya? Ya, atau bahkan sampai ketika dia sampai sukses. Nah, itu adalah peristiwa penting, ya. Dan terakhir adalah reorientasi atau penutup. Ini merupakan pendapat penulis, ya, atau pesan moral dan lain-lainnya. Ya, setelah belajar atau menuliskan tentang peristiwa penting ini, maka diakhiri oleh penutup yang merupakan pendapat penulis, pesan moral, dan sebagainya. Kita lihat contohnya ya. Contoh, nah, Teacher cerita singkat aja. Ini adalah contoh biografi singkat dari Jenderal Sudirman, teman-teman. Ya, Jenderal Sudirman ini kalau kalian lihat di paragraf pertama, ini tentang apa? Tentang tempat lahirnya, tentang tanggal lahirnya, ya. Terus tentang pengalaman dia melawan penjajah begitu ya. Itu informasi umum, maka dia diletakkan di pertama. Karena kita mau mengenal siapa sih Jenderal Sudirman ini. Nah, yang kedua itu peristiwa penting. Kalau di sini kalian lihat ya bahwa dia pernah menjadi dia pernah mengalami atau mengikuti pendidikan di masa penjajahan Belanda ya. Ini bercerita tentang masa kecilnya ya,
tentang sesuatu yang dia pegang di dalam hidupnya, yaitu ibadah adalah nomor satu. Itu adalah sesuatu prinsip ya dari Jenderal Sudirman yang penting yang bisa kita pelajari. Dan yang terakhir, peristiwa penting itu boleh tidak hanya satu paragraf, bisa jadi 2 paragraf, bisa 3 paragraf, tergantung seberapa banyak yang mau disampaikan. Nah, yang terakhir reorientasi ini adalah pendapat penulisnya. Ya, pendapat penulisnya Jenderal Sudirman ini seperti apa? Ya, lalu bisa jadi tentang pesan moral yang disampaikan itu apa? Itu ada di reorientasi. Ya, nanti lengkapnya kalian bisa baca sendiri ketika nanti teacher buka di Google Classroom-nya. Nah, ini adalah contoh autobiografi. Ingat bedanya biografi dan autobiografi tadi apa? Yo, ada yang masih ingat? Angkat tangannya. Bedanya apa? Selanjutnya dong. Ayo yang lain. Cewek. Ayo, bedanya biografi dan autobiografi. Selain Bella, ceweknya Lintang. Nah, yuk Lintang. Biografi itu menceritakan orang lain, kalau autobiografi itu menceritakan diri sendiri. Betul, 3 PP untuk Lintang ya. Jadi kalau biografi itu menceritakan kehidupan orang lain, kalau autobiografi itu menceritakan diri sendiri. Oke, nah kalau di autobiografi ini berarti yang nulis ini siapa teman-teman? Tahu nggak siapa yang nulis ini? Ayo. Ketahuan loh, tadi kan kalau kata Lintang kan autobiografi kan yang nulis diri sendiri. Berarti kalau ini yang nulis siapa? Bentar, ada 4 yang angkat tangan. Landon. Yang nulis orang lain. Tuh, ayo fokus pertanyaannya. Kalau autobiografi kan yang nulis diri sendiri. Nah ini kalau di sini ini loh, ini kelihatan nih siapa ini yang nulis. Berarti kan bukan orang lain ini yang nulis. Dominic? Yang nulis dirinya sendiri. Yaitu namanya? Ridwan. Ridwan, betul 3 PP untuk Dominic ya. Jadi yang nulis autobiografi ini Ridwan teman-teman. Depannya aja namanya gini. Namaku Ridwan. Berarti yang menulis adalah Ridwan sendiri. Ya, berarti ini merupakan jenis autobiografi. Nah, sekarang tugasnya adalah teman-teman mencari biografi atau autobiografi singkat. Nggak usah yang berlembar-lembar ya teman-teman. Oke, boleh dari internet atau teacher, mamaku punya loh biografinya. Siapa misalnya? Itu loh pendirinya Apple misalnya. Atau teacher, aku itu koleksi loh biografinya pahlawan, misalnya aku punya biografinya Bung Hatta misalnya. Boleh ya. Boleh mencari biografi atau biografi di internet atau yang dipunyai sendiri, lalu salin di Microsoft Word dan upload di Google Classroom. Ya. Oke teman-teman. Pilih salah satu aja, kalian mau biografi atau autobiografi. Ya, ada pertanyaan. Landon, Jojo sama Bella kalau enggak diturunkan tangannya kalau enggak bertanya. Kita Teacher, kasih. aku lagi mau nanya ini, teacher. Oke, Bel, tanyalah. Ini kalau misalnya selebriti luar negeri nggak apa-apa, teacher? Boleh. Thank you, teacher. Ya, welcome. Ada lagi pertanyaan yang lain, teman-teman? Landon? Jadi tugasnya itu nyari yang cerita yang dibuat oleh dirinya sendiri Atau orang lain, ya. Pilih salah satu, Len. Kamu mau biografi atau yang autobiografi? Kalau yang biografi berarti ya yang ditulis oleh orang lain, ya. Tapi kalau autobiografi, kenapa Landon? jadi ceritanya ini nyari
Nah, ayo teacher nggak mau jawab biar teman-teman yang jawab. Gimana teman-teman? Apakah ceritanya harus asli? Iya. Harus. Iya, Iya. harus dong. Karena ini kan teks informatif ya. Ada lagi pertanyaan, Jojo? Pertanyaan teacher. Yang pertama itu biografi atau autobiografi itu harus pilih salah satu atau dua-duanya. Oh, teacher tadi sudah bilang. Ayo teman-teman yang jawab, pilih satu atau dua. Salah satunya. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Terima kasih. Terus, apalagi Jo pertanyaan selanjutnya? Sama pertanyaan yang kedua itu boleh tentang diri sendiri toh. Boleh atau tidak teman-teman? Boleh. Boleh. Itu tentang autobiografi ya. Teacher stop share Teacher. dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Biel. Mau tanya apa? Gak jadi teacher. Tidak. Oke. Sudah jelas teman-teman? Daryl, ayo fokus. Oh, teacher, inget teacher. Ya, Biel. Tugasnya ini diuploadnya harus hari ini ya, teacher. Nanti di Google Classroom kalian akan tahu due date-nya kapan. Teacher akan lebih tepatnya sih uploadnya hari ini, tapi teacher kasih due date-nya 2 hari lagi. Itu berarti sekarang hari apa teman-teman? Teacher. Hari Selasa ya? Hari Kamis. Kamis. Berarti due date-nya hari Sabtu. Ya, Oke, teacher. sudah nggak ada pertanyaan lagi? Sudah jelas teman-teman? Oke, terima kasih sudah mendengarkan Teacher Kris hari ini. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian yang baru ya. Akhirnya jadi ada hal baru yang bisa kalian pelajari hari ini. Oke, 4B, kalian bisa melanjutkan belajar kalian mengerjakan tugas yang belum terselesaikan hari ini ya. Bye-bye 4B. Sampai jumpa lagi. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher.